Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi dana cadangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 9. Saya sendiri Rosalia Widianti NPM 167, lalu ada Audrey Frida Roselin NPM 176. Selanjutnya ada Cynthia Sinarki Sinanding NPM 191 dan Sylvia Marta NPM 199. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari dana cadangan. Jadi, dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Nah, dana cadangan ini tuh dirinci menurut tujuan pembentukannya. Selanjutnya yaitu fungsi yang terkait. Ada beberapa fungsi yang terkait pada prosedur dana cadangan. Yang pertama, itu ada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang kedua, bendahara pengeluaran. Yang ketiga, pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Dan yang terakhir, ada bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Selanjutnya kita akan membahas dokumen yang digunakan. Jadi maksudnya adalah dokumen ini dokumen yang digunakan dalam dana cadangan dan menjadi dasar dalam pencatatan dana cadangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perda tentang dana cadangan. Yang kedua SPM yaitu surat pemerintah membayar dan SP2D surat perintah pencairan dana. Lalu ada bukti penempatan dana cadangan dan ada nota transfer dan yang terakhir adalah dokumen lain yang sah. Selanjutnya kita akan membahas tentang aset lainnya. Jadi pengertian dari aset lainnya yaitu aset pemerintah yang selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Terus aset non lancar lainnya juga diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Dan yang termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, tuntutan ganti rugi, aset kerjasama dengan pihak ketiga atau yang disebut kemitraan, dan kas yang dibatasi penggunaannya. Masuk kepada aset tak berwujud. Hal ini dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik, dimiliki untuk digunakan dalam penghasilan barang atau jasa, serta digunakan dalam hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud ini dapat meliputi goodwill, hak paten, royalti, software komputer, lisens, hasil kajian, aset tak berwujud lainnya, dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Selanjutnya, ada tagihan penjualan angsuran. Hal ini menggambarkan adanya jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Lalu, aset lainnya yang terdapat pada tuntutan ganti rugi, yang merupakan proses yang dilakukan terhadap bendahara atau pegawai negeri atau juga bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut pergantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari langsung ataupun tidak dari suatu perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bendahara ataupun bukan bendahara dalam adanya kelalaian pelaksanaan tugas kewajibannya. Selanjutnya, pada aset kemitraan dengan pihak ketiga. Dalam bagian ini, kemitraan merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan sesama dengan menggunakan aset atau hak usaha yang memiliki adanya kerjasama atau kemitraan, yang pada bagian ini merupakan jangka waktu di mana pemerintah daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama atau kemitraan. Bentuk kemitraan dengan pihak ketiga ada 3, yaitu yang pertama bangun guna serah, yang kedua bangun serah guna, dan yang terakhir ada kerjasama pemanfaatan. Bentuk kemitraan dengan pihak ketiga yang pertama yaitu bangun guna serah, yang merupakan suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak lain atau investor, dengan cara pihak lain atau investor tersebut mendirikan bangunan dan atau sarana lain berikut dengan fasilitasnya serta mendayagunakan dalam jangka waktu tertentu. Yang kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati atau yang biasa disebut masa konsensi. Dalam perjanjian ini, pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Bentuk kemitraan yang kedua yaitu bangun serah guna.
yang merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak lain atau investor dengan mendirikan bangunan lalu menyerahkan aset yang dibangun kepada pemerintah untuk dikelola sebagai tujuan pembangunan aset tersebut. Bangun serah guna ini dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah jumlah aset yang dikeluarkan investor sebagai pembangunan aset tersebut. Bentuk kemitraan yang terakhir adalah kerjasama pemanfaatan, yang merupakan pendaya gunaan barang milik daerah oleh pihak lain pada jangka waktu tertentu sebagai peningkatan penerimaan daerah. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah, bangunan, dan fasilitas hasil kerjasama akan ditetapkan status penggunaannya oleh pengelola barang. Klasifikasi aset hasil kerjasama berupa nama dari aset lainnya menjadi aset tetap sesuai dengan jenis setelah berakhirnya perjanjian dan sudah ada penetapan status penggunaan dari kepala daerah. Selanjutnya, pengukuran kemitraan. Dana yang ditanamkan pemerintah daerah saat kerjasama dicatat sebagai penyertaan kerjasama. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima sebagai kewajiban. Aset hasil kerjasama yang sudah diserahkan kepada pemerintah setelah perjanjian dan setelah ada penetapan status penggunaan dilakukan pencatatan sebesar nilai bersih sebesar nilai wajar pada aset saat diserahkan lalu dipilih yang paling objektif. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.